segala nikmat yang masih kita terima sampai dengan detik ini ya. Ngomong-ngomong, saya udah berapa lama ya nggak masuk Rim ya? Udah agak lama kayaknya ya. Ya udah lumayan lama sih. Ya Saya benar-benar. Ya. agak malas kalau ke Rim soalnya nggak ada kopi, nggak ada gorengan, jadi gimana ya? Mas Helmi tolong ya nanti disiapin ya. Siap, 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 siap. Ya, gua Nanti bercanda, langsung dibawain ke Geraha Mualaf. ya bercanda, jangan diambil hati, ambil barangnya aja. Tetangga sebelah itu kalau mau bikin gorengan kok suka menggoreng itu. Ya, Siap, siap. baik. Gini, jadi saya mungkin bisa cerita sedikit mengenai latar belakangnya Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid dengan channelnya yang bernama Geraha Mualaf. Ya, Geraha Mualaf ini channelnya dikelola oleh teman saya di Surabaya. Kemudian selain itu juga ada channel namanya Geraha Mualaf Jakarta. Ya, selain itu baru saja kita juga melonsing channel baru namanya Geraha Anissa. Nah, ada channel Geraha Anissa ini ditujukan adalah untuk menguatkan atau memberi kajian-kajian atau konten-konten tentang kewanitaan ya. Kita semua tahu bahwa jumlah wanita ini kan memang di beberapa negara tuh mungkin lebih banyak daripada prianya gitu ya. Dan permasalahan wanita itu kan memang kita sering mendengar ya, karena wanita memang diciptakan memang fitrahnya itu di bawah laki-laki, artinya dalam beberapa hal tertentu, maka banyak sekali permasalahan-permasalahan wanita yang perlu kita bahas, juga kita perlu kaji, supaya wanita-wanita khususnya untuk para muslimah ini tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekarang ini kita punya channel Geraha Mualaf, juga ada channel Geraha Mualaf Jakarta, dan yang baru ini adalah channel Geraha Anissa ya. Channel Geraha Anissa ini juga di bawah Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Nah, Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid ini didirikan tahun 2017 ya oleh beberapa saudara kita yang juga berasal dari AWF sebenarnya ya, Abdullah Wasian Foundation. Yayasan Pembina Mualaf Tauhid ini didirikan memang dengan tujuan utamanya adalah untuk membina para mualaf. Ya, kita tahu bahwa banyak juga orang-orang dari luar Islam yang akhirnya mendengar info tentang Islam, akhirnya mempelajari Islam, dan akhirnya menerima Islam. Nah, jadi mualaf-mualaf ini memang tidak semuanya apa namanya mulus-mulus saja gitu ya masuk Islam ya, karena kebanyakan yang masuk Islam ini keluarganya kan dari misalnya dari agama lain itu masih banyak yang mungkin mempunyai pandangan ya atau stigma terhadap Islam itu masih kurang positif, dan juga tidak semua keluarga itu bisa benar-benar menerima di dalam satu keluarga itu berbeda keyakinan. Maka kita sering menemukan mualaf-mualaf kita itu yang ada yang dibuang atau diusir dari keluarganya ya. Ada juga yang dicoret dari daftar keluarga, bahkan ada yang dicoret dari daftar waris mereka gitu. Nah, jadi memang banyak saudara-saudara kita yang mualaf ini yang kurang beruntung, sehingga kita kita mempunyai inisiasi itu untuk membina mereka, menampung mereka, dan menjadikan mereka muslim yang kafah gitu. Jadi bukan hanya muslim-musliman gitu, atau bukan hanya muslim KTP gitu. Buat saudara-saudara di sini yang memang lahir dari keluarga Islam, kemudian juga sudah berislam dari lahir, sungguh beruntung ya, tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu kami mencoba menjadi perpanjangan tangan daripada keindahan Islam untuk menolong mereka. Banyak juga orang-orang yang mualaf karena tidak tahan dengan kondisi-kondisi tertentu seperti itu, akhirnya mereka kembali lagi ke agama lamanya. Nah, itu yang disayangkan kan. Ada yang begitu. Tetapi juga ada orang yang mualaf juga secara pura-pura. Ada yang pura-pura mualaf hanya untuk mendapatkan sertifikat,
terus kemudian dia bisa kawin lagi kan, Masya Allah. Jadi yang begitu-begitu juga jangan sampai terjadi gitu ya di lingkungan kita gitu ya. Nah, jadi kita ingin menjadi sebuah lembaga yang memang bisa membantu para mualaf-mualaf tersebut. Selain daripada menampung mereka yang kurang beruntung, juga kita membina mereka supaya bisa menjadi muslim yang menjalankan Islam dengan kafah gitu dan penuh kesadaran begitu. Bukan hanya dengan ikut-ikutan gitu. Nah, maka dari itu kami juga ikut mendirikan rumah Quran. Kami juga mendirikan masjid. Rumah Quran yang kita buat ini ada yang khusus untuk akhwat, ada yang khusus untuk ikhwan. Nah, ini juga kita menampung juga orang-orang saudara-saudara kita yang muslim yang mungkin juga kurang beruntung, misalnya fakir miskin atau mungkin yang yatim piatu, ya. Kita tampung mereka yang sudah tidak bisa sekolah lagi untuk menjadi hafiz Quran gitu. Rata-rata santri-santri yang kita terima itu masih berumur belasan sampai ya paling paling yang paling tua paling hanya berumur nggak sampai 25 tahun gitu. Nah, misi kita membuat rumah Quran ini juga untuk ikut apa namanya melestarikan daripada Quran sendiri gitu ya. Maka dari itu kita selalu berjuang supaya yang namanya mu'alaf itu jangan sampai dia menemukan Islam terus kemudian kaget, terus kemudian malah berbalik arah lagi gitu. Kita harus memberikan mereka ajaran Islam yang sebenarnya bagaimana dan bagaimana seharusnya Muslim menolong Muslim yang lain begitu. Ya. Nah, di samping daripada itu, Yayasan Pembina Mualaf ini juga memang secara apa ya, secara fokus gitu ya kepada bidang kristologi. Kenapa kita fokus ke bidang kristologi? Karena kita ingin memberikan kajian-kajian atau memberikan pendidikan kepada muslim-muslim di seluruh Indonesia, bahkan kalau bisa di seluruh dunia, ilmu tentang kepercayaan di agama Nasrani yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka memang sangat agresif ya untuk kelompok tertentu, itu sangat agresif untuk mengajak orang yang di luar Kristen masuk ke dalam Kristen gitu. Makanya kita sengaja fokus ke dalam bidang ilmu kristologi. Sebenarnya lebih cocok disebut sebagai kritik kristologi ya. Kalau kristologi itu kan salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus dalam kekristenan. Sedangkan yang kita pelajari itu bukannya kita mau percaya Yesus itu Tuhan, tetapi kita mempelajari kritik daripada konsep ketuhanan Yesus dalam Kristen gitu. Nah, bidang-bidang yang kita pelajari dalam kristologi itu tidak hanya masalah konsep ketuhanannya, tapi juga konsep keselamatannya, kemudian juga kritik teksnya, kemudian juga sejarahnya, kemudian juga konteksnya, gitu ya. Supaya apa yang kita berikan kepada masyarakat umum itu tidak berdasarkan asumsi, ya, atau tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi gitu, tetapi semuanya berdasarkan dalil-dalil dan literasi-literasi yang valid begitu ya. Nah, apa yang kita lakukan ini mungkin sekarang belum begitu terlihat dampaknya, tetapi kami percaya bahwa setiap dakwah kita, entah itu dakwah yang khusus Quran, atau entah itu dakwah yang kristologi, insya Allah walaupun kita tidak melihat hasil di depan mata kita, karena kita berdakwah di media sosial, insya Allah nanti ada orang-orang yang menonton kajian kita itu, insya Allah diberikan hidayah dan mereka menjemput hidayah tersebut, gitu ya. Seperti halnya saya sendiri juga bisa mempelajari Islam sampai akhirnya saya menerima Islam itu dikarenakan saya melihat dakwah-dakwah yang di media sosial. Dan sekarang saya baru tahu ternyata bukan hanya saya, banyak juga saudara-saudara kita yang dulunya bukan Islam masuk ke dalam Islam hanya gara-gara menonton video-video ceramah di media sosial itu. Jadi kita tidak mempunyai target berapa orang yang harus kita mualafkan gitu, sama sekali tidak. Kita juga tidak mempunyai niatan untuk memualafkan siapa-siapa.
Tetapi yang kita lakukan adalah semata-mata hanya untuk menjaga akidah umat Islam sendiri dari upaya-upaya pemurtatan, gitu ya. Kita kita di Islam dan di Kristen itu memang kita mengakui bahwa kedua agama ini adalah agama misi gitu. Agama yang mengajak orang untuk masuk ke dalam agama kita. Cuman bedanya kalau di Islam tidak ada paksaan di dalam Islam dan kita diberikan perintah hanya untuk apa? Hanya untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Tetapi kan kita tahu di dalam Kristen mereka punya perintah yang disebut dengan amanah agung. Amanah agung itu isinya apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai gitu misi mereka gitu kan. Mungkin mungkin di dalam misi mereka juga tidak terlihat memaksa, tidak terlihat memaksa gitu ya. Tetapi kan mereka akan melakukan hal apa saja untuk orang-orang yang kira-kira berpotensi untuk dimurtadkan gitu. Maka itu eh, supaya umat Islam ini apa namanya tahan terhadap upaya-upaya pemurtatan, kita yang harus mengisi mereka dengan ilmu-ilmu supaya mereka paham konsep keselamatan dan konsep ketuhanan dari Kristen, supaya mereka sudah terbentengi begitu dengan akidah-akidah yang kita tanamkan di dalam mereka gitu. Nah, itu adalah misi kita gitu ya sebenarnya ya. Kurang lebihnya secara singkat Yayasan Pembina Mualaf seperti itu yang bisa saya ceritakan. Eh, di luar daripada itu adalah memang misi-misi yang di bawah daripada misi utama kita. Contohnya misalnya kami sengaja mengajak para tokoh-tokoh dari kekristenan, khususnya para pendeta, untuk bisa berdialog dengan kami gitu. Tujuan kami berdialog dengan mereka ini ya itu bukan untuk kita menjatuhkan pendetanya atau kita ingin mencaci atau menghujat pendetanya, sama sekali bukan. Kita juga diajarkan mencaci maki sesembahan mereka saja dilarang gitu, apalagi kita mencaci maki pendetanya ya. Jadi kita mengajak mereka berdialog dengan kita itu tujuannya apa? Supaya orang bisa menonton. Orang yang menonton ini mereka bisa menilai mana ajaran yang masuk akal, mana ajaran yang tidak masuk akal, mana ajaran yang logis, mana ajaran yang tidak logis. Begitu juga para penonton juga diharapkan bisa menilai mana ajaran yang memang memang apa namanya ajaran yang untuk hidup manusia begitu, dan mana ajaran yang hanya konsep saja begitu, ya. Mana ajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan mana apa ajaran yang tidak bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, itulah yang kita harapkan supaya umat Islam yang menonton acara-acara kita, baik itu debat, baik itu kajian, itu bisa makin dikuatkan akidahnya. Ya, syukur-syukur kalau yang dari luar Islam menonton, kemudian mereka mendapat hidayah, kemudian mereka menjemput hidayah itu dan menjadi mualaf, itu kami anggap hanya sebagai bonus gitu ya, bonus buat kami gitu. Tapi itu bukan tujuan utama kami gitu. Hidayah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jadi itu yang bisa saya ceritakan secara singkat. Mudah-mudahan teman-teman di sini dan juga para pemirsa yang menonton acara ini yang apa namanya yang simpati atau yang berempati dengan perjuangan kami bisa mendukung Yayasan Pembina Mualafat Tauhid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya. Buat teman-teman di sini, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya terbuka, tapi waktu saya mungkin nggak bisa lama. Saya paling lama hanya bisa 1,5 jam ya tadi ya, dari jam 8 ya. Ya, jadi kurang lebihnya begitu. Terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Ko Dondi. Nah, alhamdulillah teman-teman tadi secara singkat paparan visi dan misi kenapa sih sampai Geraha Mualaf ini terbentuk gitu dan dibuatkan dan bahkan sekarang berkembang menjadi ada beberapa
apa namanya bagian baik itu dikhususkan untuk akhwat atau perempuan ya kok ya, ada Iya, geraha Anissa seperti iya itu. betul. Nah, ini perlu didukung oleh kita semua, jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang membaurkan suasana supaya kita tidak memperhatikan dan memuluskan apa yang mereka programkan dan jalankan secara diam-diam seperti ini. Dan disinilah fungsi media dakwah sebagai benteng terdepan umat untuk membentengi akidah dimanapun saudara kita berada gitu. Dan tadi sempat disinggung di awal Ko Doni, ini saya membuka aja langsung nih. Ada pernyataan Ko Doni, ada agama yang bisa di apa namanya secara relevan dan tidak relevan lah secara itunya. Iya. Tiba-tiba kemarin muncul ada sebuah sahabat kita bertanya, apakah agama Islam itu agama yang memanusiakan manusia? Nah, menurut pandangan Ko Doni, seperti apa gitu agama Islam ini kok? Gini ya, tadi kan saya menyinggung mengenai mana agama yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, mana agama yang tidak bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Saya ambil contoh Iya, langsung betul. ini aja. Oh ya, sebelum saya menjawab ini, berkenaan dengan Geraha Nisa, juga kan kita kan juga sering mendengar, bahkan belakangan ini marak yang ada apa namanya, ada pernikahan beda agama, betul ya? Nah, Iya, iya kok. isu-isu mengenai pernikahan beda agama ini kan mungkin buat umat Islam secara umum itu kan juga mungkin masih belum dipahami secara baik begitu ya. Jadi masih ada orang Islam entah itu pria atau wanita menikah dengan yang beda agama. Begitu. Oh, Betul kan? betul 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 kok, betul. Nah, itu juga harus kita berikan apa namanya? Pendidikan yang benar gitu mengenai Islam gitu. Padahal semua agama di Indonesia, saya katakan ya, semua agama di Indonesia, semuanya menolak pernikahan beda agama. Entah itu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya menolak. Tidak ada yang menyetujui pernikahan beda agama. Tetapi, nah, jika masih ada pernikahan yang dilakukan dengan beda agama, di beberapa agama itu ada kayak semacam pengecualian atau dispensasi, ya. Saya langsung kasih contoh saja. Di dalam kekristenan, entah itu Protestan atau Katolik, khususnya di Katolik tuh ya. Di Katolik itu ada yang disebut dengan kanon ya. Kanon itu semacam kayak keputusan-keputusan di dalam gereja gitulah ya. Untuk situasi dan kondisi tertentu yang mana melanggar daripada apa namanya hukum mereka, itu mereka memberikan dispensasi. Contoh misalnya untuk pernikahan yang beragama. Gereja Katolik memberikan dispensasi menggunakan dalil apa? Dalil yang disebut dengan kanon nomor 1125. Dengan syarat apa? Dengan syarat pengantin itu masing-masing memberikan pernyataan atau membuat surat pernyataan bahwa untuk yang Katolik tetap harus Katolik dan keturunan mereka diusahakan harus masuk ke dalam Katolik. Nah, apakah itu ada di dalam kitab suci mereka? Tidak. Justru di dalam kitab suci mereka dilarang ya berpasangan dengan orang yang tidak percaya Kristus gitu. Itu berdasarkan Bible gitu. Nah, dari ayat-ayat Bible itu nanti ada tafsirnya lagi kan. Ayat itu ditafsirkan oleh kalangan mereka sendiri yang resmi bahwa orang yang percaya itu tidak boleh selain menikah, kencan nggak boleh, bermitra usaha nggak boleh, berkelompok atau bergolongan rahasia nggak boleh, ya. Selain dengan orang-orang yang tidak percaya, itu tafsirnya. Gitu. Jadi sebenarnya secara alkitabiahnya itu dilarang juga pernikahan beda agama. Nah, kok bisa-bisanya juga ada orang Islam mau menikah beda agama? Ini kan yang harus kita harus kita dudukkan Luruskan ya. perkaranya begitu loh. Iya.
Bagaimana mungkin Muslim, baik itu laki-laki atau perempuan, menikah dengan yang berbeda agama? Padahal undang-undang negara Indonesia sendiri pun melarang gitu loh. Nah, makanya hal-hal seperti itu yang mungkin bisa dibahas di Geraha Nisa gitu ya. Oke, Betul. terus kemudian tadi yang mengenai apa tadi? Pertanyaan apa tadi? Apakah agama Islam ini adalah agama yang memanusiakan manusia? Oke. Nah, tadi kan saya katakan bahwa dengan dialog atau dengan kajian itu, kita bisa melihat mana agama yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan mana yang tidak, begitu ya. Saya langsung ambil contoh saja, jadi saya tidak usah panjang lebar. Kita mengetahui bahwa di dalam kekristenan itu ada hukum yang kita sering mendengar, gitu ya. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Betul kan? Betul. Itu tidak ada bedanya dengan di dalam Islam. Di dalam Islam juga kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita, begitu kan? Bahkan kalau ada tetangga kita yang lapar, itu kita yang berdosa, ya. Tetapi ada juga ajaran di dalam kekristenan yang mengatakan bahwa apa? Kasihilah musuhmu. Betul? Jika kamu ditampar pipi kanan, kasih apa? Pipi kiri. Bukan kasih jidat. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri kan? Iya. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Kalau di dalam Islam, kita diperbolehkan untuk membalas. Ya, jika ada orang berbuat jahat kepada kita. Kita diperbolehkan membalas yang setimpal, bukan yang berlebihan gitu. Tetapi memaafkan itu lebih baik di dalam Islam. Oke, saya ulang ya. Di dalam Islam, kita diperbolehkan untuk membalas kejahatan yang setimpal, tidak boleh berlebihan. Tetapi memaafkan lebih baik. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman. Kalau kita diperbolehkan membalas yang setimpal, itu artinya butuh pengadilan nggak? Ya, butuh. Secara ini tidak. Tidak. Ya, kalau kita bisa membalas, tapi kalau kita nggak bisa membalas, kan kita butuh pengadilan. Iya, betul. Ya, Untuk bisa membalas. Oh, ya kan? Yang setimpal. Misalnya, kan kalau di dalam kehidupan bernegara kan, misalnya anggota keluarga kita dibunuh misalnya. Apa yang harus kita tuntut? Yang kita tuntut kan keadilan. Kita boleh membalas si pembunuh yang setimpal kalau memang pembunuhannya berencana. Ada beberapa negara yang menerapkan hukuman mati, ada yang beberapa negara yang tidak menerapkan hukuman mati. Tetapi yang tidak menerapkan hukuman mati pun dia akan memberikan hukuman kepada si pembunuh yang setimpal gitu kan, sesuai dengan penyelidikan dan keputusan hakim. Artinya kan ada media untuk memberikan hukuman kepada orang yang berbuat zalim sesuai kejahatannya yang setimpal, entah dengan hukuman mati, entah dengan hukuman penjara. Yang penting ada balasannya gitu. Kan begitu. Berarti konsep kita boleh membalas yang setimpal, dibutuhkan pengadilan. Ya kan? Jadi di dalam pengadilan itu kita bisa memberikan balasan yang setimpal, tetapi kalau misalnya kita memaafkan, itu boleh nggak? Boleh juga kan kita memaafkan kan? Boleh. Ada kan kejadian-kejadian di dalam penjara yang akhirnya si korban ini memaafkan si pelaku, begitu kan? Iya. Nah, jadi di dalam Islam kita bisa memberikan balasan atau membalas yang setimpal, tapi memaafkan lebih baik. Artinya hukum itu bisa diterapkan di dalam kehidupan masyarakat melalui apa? Melalui pengadilan, ya kan? Sekarang kalau kasihilah musuhmu, misalnya negara kita didatangi penjahat atau didatangi penjajah misalnya, ya kita sekarang negara udah merdeka, didatangi oleh penjajah, terus kita mau dijajah. Kalau kita menggunakan kasihilah musuhmu, bagaimana sikap kita seharusnya? Menyerah. Ya nggak menyerah dong, malah mempersilahkan dong. Saya kasihi kamu, silakan semua gitu kan? Ya nggak kepake sih. Lihat aja tuh Rusia sama Ukraina gimana. Nah itu maksud saya. Memang begini. Kata-kata kasihilah musuhmu itu memang
Di gereja mungkin diterjemahkan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Yang mereka maksudkan adalah ini. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, memang itu benar. Kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Artinya kita tidak boleh sama dengan si penjahat gitu. Itu oke, betul. Tetapi kalau kita dizolimi, kita apa namanya, dirugikan oleh orang, apakah kita harus diam aja? Apakah kita harus menerima aja? Kan enggak gitu ya. Kalau kita dijahatin sama orang, kita apa nggak boleh balas? Kita misalnya terancam nyawa kita, apa kita nggak boleh membela diri? Nah, itu maksud saya. Nah, apakah konsep seperti itu bisa dimasukkan ke dalam pengadilan? Kira-kira menurut teman-teman? Kalau menurut itu bisa kok. Gimana caranya mengasihi musuhmu di dalam pengadilan? Bisa saja kita, pernah saya lihat Berdamai. salah satu pengadilan di Amerika yang anaknya itu dibunuh oleh seorang anak ya. Hmm. Dan ibu ini seorang muslimah. Malah dia mengatakan begini, saya tidak marah kepadamu dan saya tidak akan membenci dirimu, tapi saya benci akan perbuatan yang telah kamu lakukan. Hmm. Kamu tidak akan bisa mengembalikan anak ke aku kembali, kata ibu ini. Namun kami dari agama kami mengajarkan harus saling memaafkan. Dan saya selaku orang tua yang anak dibunuh ini, memaafkan dan akan menjadikan dirimu sebagai anakku. Udah, jadi boleh-boleh saja asalkan kita ikhlas untuk memaafkan. Karena tadi perkataan dari Kodoni sendiri, memaafkan itu lebih utama dibandingkan dengan melakukan pembalasan dengan balasan yang setimpal, kan seperti itu kok. Iya, ya itu kan di Islam yang saya katakan kan. Ya maksud saya itu, ibu yang anaknya dibunuh itu kan seorang muslim. Iya. Ya, dia sebenarnya punya hak kan untuk memberikan balasan yang setimpal kepada si pembunuh. Tetapi karena dia memaafkan, itu kan jadi lain cerita. Tetapi yang terakhir saya tanyakan itu adalah hukum Kristen yang disuruh mengasihi musuhmu. Kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kira-kira itu bisa nggak diterapkan di pengadilan? Nah, kalau hukum Kristen kayaknya enggak deh. Nah, itu yang saya tanyain tadi, bukan yang Islam. Kalau Islam kan saya bilang, yang Islam bisa diterapkan di pengadilan. Tetapi kalau yang Kristen bagaimana mau menerapkan di pengadilan kalau kita disuruh mengasihi musuhmu? Begitu loh maksud saya. Ya. Jadi ini menjawab pertanyaan yang tadi. Islam dikatakan memanusiakan manusia, mungkin saya nggak tahu persis maksudnya apa, tetapi kalau yang saya tangkap itu artinya dengan Islam manusia itu bisa berhubungan dengan manusia lain dengan jauh lebih baik, begitu maksud saya. Iya, betul-betul. Ya, poinnya sebenarnya seperti itu, karena di dalam Islam, selain Islam itu memberikan aturan-aturan untuk kita sendiri sebagai pemeluknya untuk menjalankan Islam, kita juga diberikan aturan-aturan bagaimana kita berinteraksi, ya, bagaimana kita berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Kan kita juga tahu kan ada habluminallah, ada habluminanas. Apakah habluminanas ini khusus untuk muslim sama muslim? Kan enggak. Habluminanas ini kan muslim dengan semua manusia. Entah dia muslim, entah dia non-muslim. Ya kan? Bahkan jika hubungan kita atau jika habluminanas kita itu ada yang cacat, jangan berharap habluminallah kita juga akan bagus gitu. Setuju nggak? Setuju kok. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Ya, terima kasih kok. Mungkin dari teman-teman yang lain, monggo ada pertanyaan atau apa yang mau di-sharingkan dengan Kodoni, dipersilahkan monggo. Ya ini Pak Toto udah resen. Oh iya, silakan Mas Toto. Iya, sebelum saya melontarkan pertanyaan, mungkin saya sampaikan himbauan dulu kepada kawan-kawan yang mungkin di live chat atau di grup-grup WA yang hendak masuk ke Zoomroom, mohon gunakan nickname yang biasa kawan-kawan semuanya gunakan, yang biasa setiap hari teman-teman gunakan untuk masuk ke Zoomroom. Ya, jadi mohon
tidak merubah nickname agar kita di sini dari pihak RIM mudah mengenali ya kawan-kawan, karena demi kenyamanan acara kita ini nantinya, karena ini kajian bukan sesi debat, apalagi debat lintas agama ya. Jadi ini hanya untuk kalangan muslim. Jadi sekali lagi mohon maaf karena ini adalah kajian, jadi dikhususkan untuk kawan-kawan dari muslim. Jadi untuk kawan-kawan muslim mohon gunakan nama yang setiap hari dipakai untuk masuk ke Zoom Rim. Demikian. Mungkin pertanyaan saya sederhana saja kok. Ini fenomena yang mungkin marak kembali ya, di mana apa ya, ada misi-misi tertentu ya dari ajaran-ajaran tertentu ya. Ya kita tahulah dari mana. Ini kadang mengkamuflase ya, kadang membunglon lah istilahnya, membunglon. Bahkan dari beberapa video yang beredar ada seorang yang menyebarkan Bible di pesantren dengan beratribut ya seperti ustadz ya, seperti kiai itu kan. Ada juga yang video yang beredar ada juga orang-orang dari sebelah itu yang pakai jilbab itu ya, bahkan di media sosialnya, bahkan ketika live dia pakai jilbab, padahal kita semuanya tahu dia ini bukan muslim gitu ya, bukan muslim. Nah, apakah memang diperbolehkan seperti itu di ajaran mereka ini, Kodondi ya? Karena kita tahu semuanya apapun yang diberikan secara menipu nanti pada akhirnya akan membuat kecewa. Nah, seperti itu akan membuat kecewa di belakang hari ya, dan bisa ditinggalkan ajaran yang seperti itu nantinya. Itu saja Kodondi, terima kasih atas jawabannya. Baik, nah kalau itu sih sebenarnya jawabannya nggak perlu panjang-panjang, karena di dalam ajaran mereka kan mereka mengenal istilah seperti ini: cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Kira-kira tahu nggak, paham nggak artinya itu? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya mereka boleh melakukan cara-cara yang cerdik seperti ular, ya, tetapi terlihat tulus seperti merpati. Merpati, iya. Nah, jadi mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu, ya karena ada ajaran seperti itu, gitu loh. Di dalam kekristenan, ini saya buka sedikit lah ya, ini saya buka sedikit. Di dalam kekristenan, ya, misi kristenisasinya itu sendiri kan memang sudah jelas, baik dari kalangan Protestan maupun dari kalangan Katolik. Mungkin yang kalangan Katolik tidak terlalu mencolok lah ya. Tetapi kalau yang dari kalangan Protestan memang mencolok gitu ya. Ada sebuah istilah yang mungkin teman-teman di sini belum pernah dengar. Ada yang namanya kontekstualisasi C1 sampai C6. Ada yang pernah dengar? Belum kok. Apa itu kok? Belum. Belum ya? Nah. Belum. Jadi yang namanya kontekstualisasi C1 sampai C6, C-nya itu singkatan daripada Christian, ya, Kristen gitu. Jadi Kristen, menjadi seorang Kristen itu diharapkan mereka bisa melalui setiap level, dari level Kristen 1 sampai Kristen 6. Ya, makanya disebut sebagai kontekstualisasi. Kontekstualisasi kan berarti kan apa? Penerapan di lapangan, begitu kan? Ya, di dalam suatu misi itu mereka mengenal yang namanya C1. Apa itu C1? C1 adalah mereka membuka atau membangun sebuah gereja ya di suatu daerah tertentu. Biasanya sih mereka membangun gereja tuh di tempat-tempat yang remote area gitu. Remote area itu artinya daerah yang terpencil begitu. Oke. Tetapi mereka masih menggunakan bahasa asli mereka gitu. Jadi kalau timnya ini berasal dari Belanda, ya mereka membangun gereja dengan bahasa Belanda misalnya. Itu C1. Kemudian meningkat menjadi C2. C2 apa? Selain membangun gereja, nah bahasanya mereka yang tadinya bahasa asli mereka,
dirubah menjadi bahasa lokal gitu ya. Jadi mereka menggunakan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang lokal tersebut. Itu C2. Kemudian C3. C3 selain daripada bangun gereja sudah menggunakan bahasa lokal, mereka akan mulai apa? Menerima tradisi budaya setempat. Nah, ya. Jadi mereka sudah mengenal dan menerima tradisi budaya setempat. Kemudian C4, selain mereka sudah membangun gereja, sudah menggunakan bahasa lokal, sudah menerima tradisi setempat, mereka juga menerima apa? Tradisi daripada Islam. Nah, ini sudah mulai apa ya? Sudah mulai semi-semi menyamar gitulah. Iya, iya. Kemudian C5. C5 mereka masih ngaku Kristen. Tetapi mereka sudah mengenakan atribut Islam, mereka sudah berbicara mungkin sedikit-sedikit dengan bahasa Islam, mereka sudah menggunakan terminologi-terminologi Islam, mereka sudah tidak makan makanan yang diharamkan oleh Islam, begitu ya. Dan mereka berpenampilan seperti Muslim, misalnya dengan pakaian-pakaian Islami, misalnya dengan memelihara jenggot, misalnya dengan menggunakan kupluk atau peci gitu, kurang lebih seperti itulah. Jadi artinya mereka selain menerima Islam, mereka sudah sudah ya boleh dibilang lebih dari setengah menyamar menjadi Muslim gitu. Nah, contoh misalnya, ini contoh ya, di daerah terpencil yang banyak Muslimnya, mereka mendirikan gereja, kemudian mereka berpakaian seperti Muslim, gereja mereka disebut gereja apa? Isa Al-Masih misalnya. Al-Masih. Nah, jadi mereka terlihat seperti orang Muslim, tidak makan makanan haram, ya, berpenampilan seperti Muslim, berbicara seperti orang Muslim, tapi mereka masih Kristen gitu. Oke, itu yang kelima itu udah di bawah yang paling tinggi gitu. Yang paling tinggi C6, orang Kristen itu sudah mengaku Muslim. Ya, orang itu sudah mengaku Muslim, dia akan bilang dia beragama Muslim. Kalau perlu KTP Islam. Kalau perlu dia naik haji. Kalau perlu dia belajar Quran. Kalau perlu dia hafal Quran. Kalau perlu loh. Itu misi yang paling tinggi soalnya. Ini udah mission possible nih soalnya nih. Jadi mereka sudah benar-benar menyamar menjadi Muslim. Harus bisa bahasa Arab, kalau perlu hafal Quran, kalau perlu bisa ngajarin bahasa Arab atau bisa ngajarin Quran. Contoh yang paling nyata, siapa orang ini kira-kira, ada yang tahu nggak? Siapa ini? Belum. Saya Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak kira-kira? Dan ada di Indonesia. Oh, ada di Indonesia? Ada, makanya saya tanya, teman-teman ada yang tahu nggak? Siapa kira-kira yang pernah menjalankan C6 ini di Indonesia? Siapa ya? MKC bukan? Betul. Bukan. Siapa coba? Yang tahu? Sama Yasin. Bukan. Yang paling terkenal. Ayo, kita malam ini main tebak-tebakan dengan Ko Dondi. Ayo, siapakah itu? Kita belum tahu kok. Yang bisa jawab saya kasih topi DT. Nih topinya. Aduh, ayo. Nih bagi sahabat Saifuddin Ibrahim kayaknya. Bukan. Kita ini aja kok. Kita gini, siapa yang bisa menebak, baik itu di live comment di seluruh Menara Siar, yang menangkan ini akan dapat merchandise langsung dari Ko Dondi Tan, dari Geraha Mualam. Seperti itu. Coba Bang Nursena bukan, Dok? Siapa? Bang Nursena. Bukan. Oh, bukan. Nursena kan dia mengaku sebagai Kristen kiri ya. Nih kalau nggak topi saya kasih kaos nih. Pengen dong. Nih kalau topinya lagi nggak ada, topinya di kantor saya. Kau tulis di pengen topi sih aku. Hah? Pengen topi. Iya, topinya nggak ada contohnya, soalnya topinya di kantor. Topinya yang dipakai Ko Dondi aja. Oh, ini cuma satu ini.
Oke, gimana? Ada yang bisa Ayo jawab? bagi Saya teman-teman tunggu. yang bisa menebak, nanti baik itu di live chat komennya Risalah Islam Media TV, Panji Islam Media, Islam Cerebrum, Hasanah Bunda Channel, dan lain-lain halnya, dan seluruh narasiar yang terafiliasi dengan Risalah Islam Media TV, yang bisa jawab dapat merchandise langsung dari kode nih. Berapa Ayo. menit? Berapa menit, Mas Panji? Dikasih waktu. 10 menit dari sekarang kok. Berapa? 10 menit kan ini masih ada waktu nih. Lama amat 10 menit. Lama amat. Kan bisa ngope-ngope dulu gitu, ngope-ngope dulu. 2 menit, 2 menit. 2 menit. 2 menit dari sekarang. Ayo, 2 menit, 2 menit. Dilanjut dulu kok, sambil nunggu ini kok, dilanjut dulu. Nanti kalau udah 2 menit ini nggak ada, berarti langsung dijawab. 2 menit kalau nggak ada yang tahu, nanti saya jawab sendiri. Nah, jadi di dalam kekristenan itu yang tadi saya sebutkan ada sebuah misi yang disebut kontekstualisasi C1 sampai C6 ya. Dan itu mereka melakukan itu di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang memang berpenduduk muslim yang banyak gitu ya. Oke. Iya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan apakah mereka diperbolehkan seperti itu? Nah, dengan misi seperti itu berarti mereka diperbolehkan nggak? Gitu aja. Karena di dalam Bible mereka disebutkan cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati gitu. Ya, semoga menjawab pertanyaan ya. Iya. Iya, terima kasih kok. Iya, sangat ini ya, sangat menjadi pencerahan buat kita. Jadi setidaknya kita akan tambah kewaspadaan di sini. Suaranya kecil ya, Mas Toto. Iya. Tes 1. Halo. Iya. Oke. Saya mau bertanya dong sama Ko Dondi. Ya boleh, silakan. Ya, yang kan sekarang lagi rame kok soal Daniel Mananta soal menyembah berhala itu memang tidak diperbolehkan di Perjanjian Lama dengan ayat yang lagi Yesaya. Nah, menurut pandangan Ko Dondi katanya banyak orang Kristen yang menanggapi bahwa patung itu cuma hiasan aja. Tapi pada dasarnya menurut Ko Dondi sebenarnya itu memang dilarang atau gimana gitu. Tapi kalau misalkan memang dilarang berarti kan sesuai dengan ajaran Yesus, berarti aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat gitu. Benar gak sih kok? Coba ini kok mohon jawabannya kok. Iya, yang maksudnya dilarang apa? Dilarang menyembah patungnya atau dilarang membuat patungnya? Dilarang menyembah patung atau ya. Oke, gini, saya jawab ya. Mengenai isu yang masih hangat nih, yang mengenai Daniel Mananta nih ya. Pertama-tama, kita sebagai umat Islam, kalau melihat orang yang ibaratnya ada tanda-tanda atau terlihat seperti orang mau masuk Islam, apalagi dia seorang public figure, kita harusnya santai-santai aja. Kita nggak usah terlalu heboh gitulah ya. Kalau misalnya dia masuk Islam, alhamdulillah ya, berarti dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belum terlihat bersyahadat di depan kita atau belum ada bukti nyata, ada video yang dia bersyahadat, ya kita anggap dia belum Islam gitu aja lah ya. Masalah dia bertamu ke rumah Ustadz ulama kita, Ustadz Abdul Somad dan segala macam melakukan kegiatan apapun, buat kita itu sebenarnya hal yang normal gitu ya. Setiap orang boleh bertemu siapa saja, baik muslim maupun non muslim. Kita juga boleh menerima tamu dari mana saja, kita nggak boleh milih-milih gitu. Walaupun di Bible mereka ada tuh, kalau nggak tidak satu aliran atau satu kepercayaan, mereka tidak boleh menerima tamu yang tidak sama kepercayaan dengan mereka begitu. Itu di Bible ada. Iya betul. Pernah dengar itu. Nah, kalau kita kembali kepada masalah yang sekarang Daniel Mananta ini, kita santai-santai aja, kita nggak usah heboh. Nah, kalau mengenai patung, di mana Daniel Mananta mengatakan bahwa dia setuju dengan UAS, bahwa di dalam patung ada unclean spirit gitu ya.
Ya, itu boleh-boleh saja, itu hak dia gitu. Itu hak dia, haknya Daniel Mananta untuk mengatakan seperti itu tuh hak dia. Tetapi kalau kalau larangan membuat patung itu memang jelas di Perjanjian Lama, ya. Itu dilarang mereka membuat patung yang sama dengan yang bergerak di atas bumi, ya, maksudnya burung-burung, atau yang sama dengan yang di bumi, ya, baik yang melata maupun yang berjalan dengan kaki dua atau kaki empat, ataupun yang sama dengan yang berada di bawah laut, yang di bumi. Di bawah bumi maksudnya seperti ikan atau apa gitu lah. Itu jelas larangannya, bahwa tidak boleh membuat patung-patung seperti itu. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaannya ada dua nih. Apakah benar di dalam patung itu ada unclean spirit, gitu ya? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah benar orang Kristen menyembah patung? Kan begitu? Betul. Nah, kita sebagai umat Islam, kita harus menjadi orang yang adil. Dalam arti, saya jawab yang pertanyaan yang kedua dulu ya. Apakah orang Kristen menyembah patung? Kita harus adil nih dalam hal ini nih ya. Saya berani mengatakan bahwa orang Kristen tidak menyembah patung. Yang saya tahu ya, dari sekian banyak denominasi Kristen dan dari sekian banyak sekte Kristen, mereka tidak menyembah patung. Ya, yang mereka sembah adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Roh Kudus. Oke. Sebentar, maaf, ada telepon masuk nih. dipotong sebelum dilanjut karena waktu sudah habis dan belum ada yang menjawab ini di like komen ini. Jadi gimana ini tuh kaosnya dipending atau bagaimana ini? Oh, berarti nggak ada yang dapat kaos, nggak ada yang topi dong ya? Di akhir aja, di akhir penutup aja, di akhir penutup aja. Penutup ya, di akhir penutup. Oke. Penutup. Oke. Silakan kalau dilanjutkan. Saya lanjutkan dulu ya. Iya. Jadi, saya bisa mengatakan atau berani mengatakan bahwa orang Kristen tidak menyembah patung. Oke. Patung buat mereka memang hanya sebuah simbol. Ya. Tapi yang mereka ikuti itu adalah gerejanya. Kita tahu bahwa di zaman Kristen ini baru tumbuh dan berkembang di abad-abad awal Masehi, itu kan memang Kristen ini kan digunakan oleh Kaisar Romawi pada saat itu, ya kan, untuk mengkristenkan orang pagan, ya, betul kan? Iya, iya. Sedangkan orang pagan ini kan memang sudah terbiasa dengan patung, ya kan? Ada patung untuk dewi ini, dewa ini, dan dewa macam-macam, semua dewa diberikan dengan lambang-lambang patung, ya kan? Suaranya ada yang bocor ya kayaknya. Bentar, saya cek dulu. Ada suara motor tadi. Bentar. Oh, maaf. Ya. Jadi di dalam abad-abad awal Kristen timbul dan berkembang itu kan karena memang Kristen ini digunakan oleh Kaisar Romawi pada saat itu, yaitu Kaisar Konstantin, untuk mengkristenkan rakyat dia yang pagan gitu ya. Nah ya, rakyat dia yang pagan ini kan memang sudah terbiasa dengan patung-patung. Patung-patung ini kan memang semuanya sebenarnya adalah simbol-simbol daripada kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa. Ya, dewa ini ada patungnya, dewa ini ada patungnya, setiap dewa ada patungnya, gitu ya. Nah, patung dewa-dewa itulah yang digantikan dengan patung-patung dari santo-santo atau orang-orang suci. Oke, termasuk juga patung Maria, gitu loh. Iya, iya. Masuk juga dengan patung Yesus, gitu. Jadi untuk mengkristenkan orang pagan, Kaisar Konstantin menggunakan cara dengan tidak membuang patungnya, tetapi merubah idolnya gitu loh. Merubah sesembahannya, tapi tidak membuang idolnya gitu loh. Ya, orang Kristen zaman dulu pada waktu abad-abad Masehi itu mungkin mereka juga tahu bahwa di dalam Kristen nggak boleh buat patung, karena kan mereka menggunakan Perjanjian Lama, gitu kan? Tetapi karena mereka juga di bawah kekuasaan Kaisar Konstantin yang dipakai untuk mengkristenkan orang pagan, akhirnya kan mereka juga nggak bisa menolak kalau santo-santo mereka
dipakai sebagai patung-patungnya orang pagan gitu loh. Iya kan? Iya, iya, Kalau iya. orang-orang pagan itu seandai kata patungnya semua dihancurkan, nggak boleh ada patung, kira-kira rakyatnya berontak nggak? Pasti berontak. Pasti berontak. Iya. Kira-kira kalau orang-orang pagan itu yang terbiasa merayakan hari kelahiran Dewa Mitra pada tanggal 25 Desember dengan berpesta fora, mabok-mabokan, itu semuanya dihilangkan, dilarang, kira-kira rakyatnya berontak nggak? Mau nggak masuk Kristen kira-kira? Ya enggak lah. Pasti nggak mau. Nah, makanya Iya. Kaisar Konstantin melakukan teknik yang namanya sinkretisme gitu. Jadi yang merayakan 25 Desember sebagai hari raya Mitra tetap diperbolehkan merayakan, tetapi mitranya yang diganti menjadi Yesus. Patung-patungnya mereka yang tadi ini patung dewa ini, dewi ini, dewa ini, dewi ini diganti dengan patung-patung orang-orang suci di dalam kekristenan. Santo ini, santo ini, santo ini gitu. Nah, akhirnya dari situ barulah kekristenan ini tetap tumbuh dan berkembang dengan simbol-simbol patung gitu. Ya, tetapi itu kan dibawa oleh kekristenan yang mendominasi yaitu Katolik gitu ya. Nah, setelah di abad ke-17 ada Protestan segala macam, baru kan mereka sudah terlepas nih dari tradisi Katolik nih. Maka itu di apa namanya? Di salibnya orang Katolik masih ada patung Yesus. Di Protestan cuman salib aja, nggak ada patung Yesusnya gitu. Oke, tetapi saya berani katakan, walaupun Paus pimpinan tertinggi Katolik di Vatikan itu, dia sering mencium kaki patung Yesus dan dia sering mencium patung Yesus ketika bayi, saya berani katakan dia tidak menyembah patung itu gitu loh. Itu hanya ungkapan kecintaan dia kepada sosok Yesus gitu loh. Sama seperti misalnya Helmi saking rindunya sama istrinya, foto istrinya dicium-cium gitu misalnya. Misalnya contoh. Iya, Atau betul. contoh seorang Contoh ibu, ya, Bang Helmi ya. misalnya seorang ibu yang saking rindunya sama anaknya, ditinggal anaknya, dicium-cium foto anaknya. Kurang lebih hanya seperti itulah. Ya. Jadi kita harus adil. Kita tidak boleh menuduh orang Kristen menyembah patung. Oke. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah di dalam patung ada roh-roh yang tidak bersih atau roh-roh jahat? Masalah itu saya bisa mengatakan, mungkin ada patung yang ada roh jahatnya. Tapi juga mungkin ada patung yang tidak ada roh jahatnya. Karena yang namanya roh jahat yang kita tahu di dalam Islam kan kita tahu itu adalah jin ya. Betul. Jin itu bisa berdiam di mana saja, nggak usah di patung gitu. Di dalam rumah yang kotor aja bisa ada jinnya gitu. Iya. Di dalam kamar yang gelap, yang nggak pernah dibersihin, yang nggak pernah dipakai sholat, itu aja bisa pakai ada jinnya. Apalagi patung gitu loh. Jadi saya bisa bilang bahwa di dalam patung bisa ada roh jahatnya, bisa juga tidak gitu. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena dulu di dalam kepercayaan papa saya yang lama, papa saya itu mengikuti aliran atau agama Konghucu ya. Waktu itu agama Konghucu belum diakui oleh negara Indonesia. Ya, betul. Dengan mengikuti agama Konghucu, papa saya itu setiap hari dia berdoa di depan patung Kwan Kong. Ada yang pernah dengar Kwan Kong? Pernah. Patung kemakmuran kalau nggak salah ya. Ya, patung dewa lah, dia dewa Kwan Kong lah ya. Ya. Kita tahunya cuman Kuan Im. Nah, kalau Kwan Im lain lagi, Dewi Welas Asih. Nanti ada lagi dewa Kwan Kong gitu. Nah, setiap hari papa saya itu harus menyalakan lilin di depan patung Kwan Kong. Kemudian setiap hari pula dia kalau pulang dari pasar atau sebelum pergi ke pasar dia berdoa dengan menggunakan hio, gitu ya. Lilin itu digunakan untuk menyalakan hio. Kemudian dia berdoa di depan Kwan Kong. Kemudian setelah selesai berdoa, hio-nya ditancapkan di mangkok abu di depan Kwan Kong. Nah, itu setiap hari dia lakukan seperti itu. Suatu saat ada kerabat saya datang. Ya, mungkin kerabat saya ini punya
Mungkin dia punya ilmu kebatinan atau bagaimana lah ya. Suatu kali dia datang ke rumah saya, dia sembahyang juga di depan patung Kuan Kong itu gitu. Kemudian setelah sembahyang dia bicara ke saya, dia bilang ke saya, ini apa namanya, Kuan Kong ini kuat banget katanya gitu. Maksudnya apa kuat banget? Nah, berarti kan dia bisa bisa merasakan bahwa di dalam patung itu ada sebuah kekuatan gitu loh ya. Iya, Entah buat dia itu jahat atau tidak, ya itu kan urusan dia. betul, betul. Buat kita orang Islam itu jahat atau tidak, itu urusan kita gitu loh maksud saya. Ya. Jadi kita harus adil. Jadi itu saya bisa mengatakan di dalam patung bisa ada roh jahatnya, bisa juga tidak ada roh jahatnya. Apakah patung-patung yang di pinggir jalan itu bisa ada rohnya, ada roh jahatnya? Belum tentu lah ya. Tetapi Iya. tetapi artinya bagaimana? Artinya yang jelas kita mengakui bahwa memang ada roh jahat, yaitu jin ya. Di dalam Islam ada jin yang mana dia dunianya memang berbeda dengan manusia dan dia bisa berada atau berdiam di mana saja. Nggak usah di dalam patung, di dalam diri kita juga bisa ada jin, betul kan? Betul, betul, betul. Nah, jadi kita nggak usah terlalu heboh kalau ada orang yang bilang di dalam patung ada roh jahat. Nggak usah di patung, mau di dalam kita aja bisa ada jin gitu loh maksud saya. Iya. Oke, tapi yang jelas saya bisa katakan, yang sepanjang yang saya tahu, itu orang Kristen tidak menyembah patung, gitu ya. Mhm. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini ada yang komen kok di live komen saya ini. Ah, Yang di pertanyaan tadi katanya Junaidi Salad bukan katanya. bukan, salah. Oh, bukan ya. Ini channel Rahat Albal. Mohon maaf jawabannya masih belum belum tepat. Loh kalau Junaidi Sholat kan dia kan jelas-jelas mengaku Kristen, Eh, iya gitu, kan? gitu. Iya, iya. Oke, karena nggak ada yang jawab, saya yang jawab aja. Jadi saya yang dapat kaos sama dapat topi gitu ya. Berbalik arah ini. Jadi, yang tadi contoh yang paling nyata mengenai misi kontekstualisasi C6 di Indonesia, itu orang Belanda yang bernama Snoek Hurgonje. Oh, atau itu mah orang luar bukan orang Indonesia. Bukan, itu kan contoh nyata misi itu di Indonesia. Oh iya, iya, iya. Dia digunakan oleh pemerintah Belanda untuk apa? Untuk mengetahui kelemahan daripada daerah Aceh yang waktu itu tidak bisa dikalahkan oleh tentara Belanda. Oh, Nah, jadi Snukurgonya ini sampai tinggal di Arab Saudi beberapa bulan. Dia belajar bahasa Arab, dia belajar Quran, bahkan dia sampai naik haji. Kemudian dia datang ke Indonesia, merubah namanya menjadi siapa? Abdul Ghafur. hmm. Nah, dia sampai ngajarin orang bahasa Arab, dia ngajarin orang Quran, dan dia masuk Aceh, leluasa. Semua informasi yang dia dapat dari Aceh, dia kirimkan ke pemerintah Belanda. Baru setelah itu, Aceh dikalahkan oleh tentara Belanda yang ada di Indonesia. Iya, iya. Gitu. Ya, Baik. Alhamdulillah topi dan kaos masih aman gitu ya. Ya, Ini mudah-mudahan ini akan berlanjut ke sesi selanjutnya setiap kali kajian Kodondi. Dipersiapkan ya teman-teman semua di live komen di seluruh Menara Siar, pengetahuan pasti akan ada pertanyaan dan ada merchandise menarik nanti ke depannya seperti itu. Oh nggak dilanjut kok Lanjut. Apa lagi ya? Ada pertanyaan apa lagi? dari teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Atau kalau gini kok, kalau misalkan dari contoh kasus yang sedang viral saat-saat ini di daerah bencana kok, Iya. dan bahkan ini menjadi apa namanya pembahasan juga di salah satu channel seseorang yang itu kan atas nama kelompok ngapain mesti dicabut, sampai kan marah-marah sampai membuat live streaming eh, itunya dirobek. Menurut pandangan Koh Doni, ketika kita melakukan bantuan atau apa, dari segi mana sih baiknya kita lakukan itu? Apakah boleh ada unsur-unsur muatan lain ketika kita membantu?
saudara kita yang sedang kena musibah. Satu itu. Iya. Kedua, dalam hal perspektif toleransi yang bagaimana yang sebaiknya kita gunakan dalam menyantuni korban bencana seperti itu. Iya. Gini ya, kemarin mengenai tenda-tenda dari gereja Reform yang tulisannya dicabut gitu ya, saya bisa mengatakan begini, yang namanya kita menolong orang, apakah kita memandang agama rasnya? Kan tidak, Tidak, betul. ya kan? Betul. Kita sebagai umat Islam, kita menolong orang yang terkena bencana alam, kita juga tidak memandang apakah dia beragama Kristen, Hindu, Buddha, apakah Islam, ya betul nggak? Ya. Betul. Jadi pada waktu kita datang ke tempat bencana, boleh nggak kita menunjukkan identitas kita sebagai apa, sebagai siapa? Boleh. Boleh dong. Boleh. Boleh dong. Geraha Mualaf juga ke Cianjur. Geraha Mualaf juga membantu korban bencana alam. Kita juga bawa spanduk Geraha Mualaf. Kan boleh-boleh saja. Iya. Boleh. Nah, jadi dari kalangan manapun itu juga boleh datang membawa identitas kan, gitu kan? Iya. Nah, tidak ada yang mengatur, istilahnya datang ke tempat bencana nggak boleh pakai identitas, nggak boleh ditulis dari siapapun gitu, nggak boleh, ya nggak ada begitulah ya. Kan identitas betul. itu penting juga gitu, supaya kita tahu kita dari mana gitu ya. Apakah kita organisasi yang terlarang atau bukan, kan salah satunya juga begitu kan. Iya. Nah, jadi kita datang membawa label atau maksudnya label organisasi ya, bukan label agama ya. Label organisasi, entah dia berasal dari agama apapun, saya rasa itu tidak masalah gitu. Kita datang ke tempat bencana untuk memberikan bantuan kemanusiaan, bukan bantuan keagamaan loh ya. Bantuan kemanusiaan gitu. Nah, kalau yang namanya bantuan kemanusiaan, tentu saja yang harus diberikan apa? Kan bisa pakaian, bisa makanan, dan yang terutama mungkin obat-obatan, kan begitu? Tapi kalau bantuannya nanti berupa Bible, berupa salib gitu, apa itu bantuan kemanusiaan? Bukan. Kalau itu berarti sudah bantuan keagamaan gitu kan. Tetapi kalau datang dengan identitas, saya dari gereja ini, saya dari masjid ini, membantu sesama manusia yang sedang terkena bencana alam, apa itu nggak boleh? Boleh dong. Boleh. Tetapi yang harus kita waspadai, setelah mereka memberikan bantuan, mereka melakukan misi kristenisasi apa enggak gitu loh. Berarti bukan pas saat itunya ya, kok yang jadi perhatian itu harusnya, tapi sesudahnya. Betul. Ya bisa pada saat mereka memberikan bantuan atau bisa juga saat sesudahnya. Akhir waktu yang di Jawa Timur yang ada apa ya itu ya, kejadian bencana alam apa ya di Jawa Timur ya? Apa ya? Saya lupa yang di dekat-dekat banjir Lumajang itu. Gunung iya. Merapi. Iya, Lumajang, saya ingat Lumajang. Ya. Nah, Gunung Merapi. pada saat kejadian bencana alam banyak yang datang memberikan bantuan. Setelah proses pemulihan, dari kalangan mereka juga tetap datang, ada yang datang gitu belakangan begitu. Setelah datang, mereka memberikan kaos-kaos yang bertuliskan agama tertentu. Kemudian mereka juga mengajak kebaktian di lokasi dengan alasan penghiburan dan segala macam. Nah, itu yang nggak boleh, maksud saya. Kalau kita memberikan bantuan, kemudian memberikan hiburan, tetapi dengan label agama tertentu, maksud saya di dalam proses penghiburannya atau apa gitu ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan agama tertentu, nah itu yang harusnya tidak boleh. Kalau mau ngasih bantuan ya bantuan aja, kasih udah pergi gitu loh, jangan kasih udah itu diajak nyanyi gereja, nah itu yang kurang bagus gitu loh. Nah jadi kalau memang ada umat Islam yang menerima bantuan, terus kemudian ada yang mengajak hal-hal seperti itu, kan yang diberi bantuan bisa menolak, ya kan? Tetapi yang diberi bantuan ini kan tidak semuanya paham nih, kan gitu. Jadi harus ada, ya paling tidak RT yang Islam atau Muslim, atau DKM masjid setempat. Nah,
Disinilah pentingnya DKM itu paham kristologi. Paham ya maksud saya ya? Iya, iya. Iya, iya. DKM ini kan yang tahu jamaahnya siapa. Kan gitu. Hmm. Dan Dalam yang satu paling dekat dengan warga ya yang seharusnya. paling dekat dengan warga, maksud saya begitu. Di dalam satu RT atau di dalam satu RW itu kan mungkin aja bisa ada beberapa musola kan Iya. atau masjid gitu kan. Nah, setiap DKM ini kan pasti mereka mengenal jemaahnya siapa aja yang rutin ke masjid, yang rutin sholat kan mereka pasti tahu. Mhm. Nah, kalau ada kejadian-kejadian bencana seperti ini, harusnya DKM ini yang istilahnya membuat posko di setiap pengungsian misalnya atau di setiap lokasi-lokasi yang ada tenda, itu harus ada posko. Paling tidak DKM dan RT setempat. Itu yang mencegat gitu loh, yang mencegat kalau misalnya ada upaya-upaya dari orang-orang yang tadinya memberi bantuan kemanusiaan terus berubah menjadi bantuan keagamaan. Nah, itu makanya pentingnya DKM mengetahui tentang ilmu kritik kristologi ya kadang-kadang ya di tempat yang seperti ini yang tempat ada bencana alamnya gitu loh maksud saya. Iya, iya. Ya mudah-mudahan teman-teman setuju ya. Kalau kalau seperti itu saya setuju kok. Jadi istilahnya bahwa dengan adanya bencana alam ini menjadi pemersatu, entah itu dari agama manapun, kita wajib bahu membantu gitu, bahu Iya, bahu membahu untuk memberi dukungan, tidak hanya betul. material, tapi moral juga harus gitu. Tapi Betul. tidak ada maksud terselubung di itu yang tadi bantuan keagamaan yang tadi itu kok gitu. Betul. Betul karena kalau ada sekelompok pihak-pihak yang sudah melakukan upaya-upaya mensiarkan agamanya kepada orang yang sudah beragama, itu artinya sudah melanggar aturan pemerintah. Hmm. Misalnya begini kok, bagaimana mungkin cara yang paling bijak untuk menyalurkan, misalkan kita memberi bantuan perlengkapan sholat ya. Secara kalau Muslim itu dimanapun tempat tetap sholat itu wajib gitu ya. Ini gimana cara cara terbaik untuk menyalurkan bantuan tersebut kok? Cara yang paling baik untuk menyalurkan bantuan tersebut ya bisa melalui aparatur-aparatur dari pemerintah daerah. Ya, contoh waktu kemarin kita hari pertama gempa itu karena kita nggak tahu kita mau menyalurkan kemana, kita salurkan ke Pemda. Kita salurkan ke Pemda setempat. Kalau misalnya kita tahu ada daerah yang kita misalnya daerah tertentu yang kita tahu, ya dengan ketua atau kepala desa wilayah setempat. Atau yang paling bagus itu melalui DKM masjid gitu loh. Ini saya bicara mengenai daerah yang terkena bencana alam yang berpenduduk Muslim gitu ya. Tetapi kalau yang Iya, campur, ya kita bisa melalui pemerintah daerah atau melalui RW gitu, atau melalui RT gitu. Kan kalau bantuan melalui RT RW kan tidak pandang agama atau ras tertentu betul betul. gitu. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Silakan raise hand dulu yang mau bertanya. Nanti kita langsung ke Kodoni mumpung masih ada waktu ya dari Kodoninya karena beliau tadi membatasi untuk kajian ini 1,5 jam ke depan. Jadi waktu kita tinggal beberapa saat lagi kebersamaan dengan Kodoni. Insya Allah nanti ke depan akan terjadwal secara rutin kajian malam bersama Kodonitan di Risalah Islam Media TV. Monggo, ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, berarti saya yang nanya lagi ini. Iya, silakan. Ya. Ini kok, kan tadi sudah disinggung awal mula dari penyebaran cara-cara mereka menyebarkan agama mereka kepada penduduk Indonesia yang notabene sudah beragama. Dari mulai C1, C2, C3 sampai ke C6 tadi. Nah, ketika kita menemukan hal itu, apakah itu bisa
dipidanakan atau dilaporkan secara hukum yang berlaku di Indonesia atau tidak? Dan bagaimana langkah solusinya untuk melaporkan hal tersebut? Ya, baik. Jadi kalau kita melihat ada tindakan-tindakan yang mensiarkan agama kepada orang yang beragama, kalau kita misalnya punya ilmunya, kita bisa ajak mereka berdebat gitu ya. Mhm. Kalau kita tidak punya ilmunya, ya sudah bilang aja, tolong tinggalkan kami, karena tindakan Anda sudah melanggar aturan pemerintah, gitu aja bilang. Oh, Terima kasih tawarannya, tetapi kami tidak tertarik, gitu aja. hmm. Itu Iya, aturan mungkin itu sedikit saya, ada di Nggih. Putusan Menteri Agama nomor 7 tahun 78, ya. Putusan Menteri Agama nomor berapa kok? Putusan Menteri Agama nomor 7 tahun 1978. Saya nggak tahu apakah sudah ada perubahan atau enggak ya. Iya. Tapi di salah satu poinnya adalah, poin kedua nih, penyiaran agama tidak dibenarkan untuk A. Ditujukan kepada orang atau orang-orang yang telah memeluk suatu agama lain. Mhm. B. Dilakukan dengan menggunakan bujukan atau pemberian material, uang, pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk suatu agama. C. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku, dan sebagainya di daerah-daerah atau di rumah-rumah kediaman orang atau umat yang beragama lain. Mhm. C. Dilakukan dengan cara-cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang yang telah masuk agama lain dengan dalih apapun. Mhm. Nah, jadi kalau ada tindakan orang-orang yang melakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan dari A sampai B, orang itu bisa dilaporkan ke kepolisian. Hmm. Nggak usah jauh-jauh, lapor aja ke polsek gitu. Lapor aja ke polsek, kalau bisa ada buktinya, ada pamfletnya, ada bukunya, misalnya ada bantuan apa, nah makanya kalau kita menerima tamu, kita tanya orangnya, kita minta KTP-nya. Kalau perlu foto KTP-nya. Ini sebagai langkah bentuk preventif ya kok ya? Iya, gitu. Jadi kalau ada orang yang berupaya begitu, kita terima, kita foto KTP-nya, kita pegang alat buktinya, kita bawa ke polsek, bisa kena laporan. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit. Iya, monggo Mas Toto. Sebatas apa sih kok yang dimaksud dengan peraturan pemerintah itu yang mengajak menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama ini, sebatas apa? Secara kan kita tahu para misionaris ini bukan orang yang bodoh yang secara terang-terangan ayo ikut agama saya ini masuk ke sini kan. Tentunya mereka akan menggunakan cara-cara yang halus. Nah, ini sebatas apa yang masuk dalam kategori pelanggaran hukum itu sendiri. Dan yang kedua, apa sebenarnya manfaat yang mereka peroleh setelah mereka ini berhasil mengkristenkan umat muslim ya, karena umat muslim ini memang sasaran utama mereka sepertinya kok. Ya. Nah, yang disebut dengan batasan-batasan itu tadi adalah yang saya sebutkan. Dengan misalnya menggunakan bujuk rayu, memberikan material, uang, pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, agar supaya orang tertarik untuk memeluk suatu agama. Itu sudah merupakan contoh-contoh daripada hal-hal yang bisa digunakan untuk dituduh atau diduga melakukan pelanggaran daripada keputusan Menteri Agama. Atau juga memberikan pamflet, buletin, majalah, buku-buku, dan sebagainya di daerah-daerah atau rumah-rumah kediaman orang yang sudah beragama. Jadi kalau Bapak menerima pamflet atau brosur dari agama tertentu, itu sebenarnya udah kena sebenarnya. Nah, kita lihat mungkin ya, banyak juga teman-teman kita yang dari seksi Yova. Orang-orang yang dari seksi Yova itu tidak kenal apa ya namanya, tidak kenal lelah untuk mengetuk pintu-pintu rumah orang dan memperkenalkan agama mereka. Ya, seperti Bu Indri dulu, zaman dulu, tanyanya tuh Bu Indri itu kalau nggak percaya itu. Iya, betul. Bahkan Bu Indri ngaku, saya tidak digaji, saya hanya menyetor jam kerja saya gitu.
Nah, jadi saking militannya mereka, mereka sampai berbuat seperti itu dengan memberikan pamflet-pamflet, buku, majalah dan segala macam, atau mungkin makanan segala macam untuk mengajak orang ke dalam agama mereka. Itu sebenarnya bisa dilaporkan, cuman masalahnya sekarang orang kita mau melaporkan nggak ada buktinya, nggak tahu namanya siapa, hanya menduga-duga, hanya mengingat-ingat. Nah, yang seperti itu tidak bisa dijadikan laporan, gitu masalahnya. Ya, kalau di Malaysia, orang-orang misionaris yang datang ke suatu apartemen misalnya, menyebarkan pamflet, di video, di foto, itu bisa dilaporin langsung, mereka lapor. Nah, kalau kita nggak mau, nggak enggan gitu melaporkan ke kepolisian, gitu loh. Hmm. Kemudian manfaatnya kok apa mereka semata-mata mencari dunia atau mungkin ada keyakinan kalau mereka berhasil mengkristenkan orang lain, mereka akan masuk surga begitu apa gimana kok? Ya, jadi kan karena mereka melakukan itu berdasarkan ayat-ayat tertentu yang dianggap sebagai amanah agung, jadi kan mereka berpikir bahwa mereka melaksanakan perintah daripada sesembahan mereka, gitu ya. Pertama, kalau yang kedua manfaat di dunianya aja sih, saya rasa sih sebenarnya nggak terlalu bagaimana gitu ya. Kalau mereka mau mencari duit, mereka harusnya kan menjerat orang yang kaya untuk masuk ke dalam gereja. Tetapi kalau mereka menjerat orang-orang yang mungkin miskin segala macam masuk ke dalam ajaran mereka, ya itu sih hanya mungkin supaya satu melaksanakan perintah agama mereka, kedua ya untuk apa namanya supaya kalau orang-orang masuk ke dalam agama mereka, istilahnya kan mereka bisa apa namanya menyetir Menjual ya, dalam tanda kutip ya, menyetir gitu ya, loh. menyetir. Nah, menyetir dalam arti ini loh menurut agama kita harus begini. Nah, kalau agama mereka besar, terus kemudian mereka bisa menyetir umatnya, otomatis politik bagaimana urusan dengan politik? Otomatis kan akan mereka kan terwakili lebih banyak, begitu nggak? Betul nggak? Betul, Iya, betul. iya, betul. Nah, itu tujuannya. Ya kan sampai ke situ juga pada akhirnya. Ya kan? Orang-orang miskin yang mereka ajak masuk ke dalam agama Kristen, apakah mereka berharap duit dari orang-orang miskin itu? Saya rasa tidak ya. Tetapi dengan banyaknya penganut agama mereka, otomatis kan di dalam politik kemudian lambat laun mereka akan menjadi berkuasa. Kan begitu. Ya, mudah-mudahan nyambung ya jawaban saya ya. Ya. Terus kalau dipandang dari segi hukum ini kok, apakah ini termasuk hukum pidana atau perdata? Pidana. Pidana ya. Iya. Baik, baik. Sebentar, Silakan. sebentar. Di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 86 ya, itu Ya. penjara 5 tahun atau denda 100 juta. Nah, itu kan berarti Ya, ya. pidana, Pidana ya, betul. bukan perdata ini. Ya. Iya, ya. Baik, teman-teman masih ada yang mau bertanya, silahkan. Mumpung masih ada waktu. Tadi Kang Panji kayaknya mau open mic. Silahkan Kang Panji. Kebetulan namanya sama Panji, cuman beda belakangnya saja ini. Indonesia kayak ini. Gitu. Iya, monggo silakan. Tapi jangan tanya soal politik ya. Saya tidak menyatakan sikap politik ya. Ya tidak, kita terbebas dari itu kok. Dalam Iya. artian fokus kami di sini adalah untuk mencerahkan dan membentengi umat dan akidah terutama supaya tidak mudah tergelincir gitu kok. Iya, iya, setuju. Kalau untuk politik sudah ada yang ngurusin, biarin aja lah urusan politik kayak gitu. Tapi Iya. kalau untuk kami tidak kayak gitu, insyaallah. Seperti itu. Siap. Baik teman-teman, Mas Pauji mungkin ada yang mau bertanya, ditanyakan atau dari Cak Darwin atau dari apa namanya Bang Helmi, Om Bayu mungkin silakan ada yang mau ditanya, silakan Om Bayu. Ya, terima kasih ini atas waktunya nih. Saya senang sekali nih ketemu dengan kau yang sering saya lihat di YouTube ini.
Ya, Assalamualaikum. Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu sehat, Mas Bayu ya. Alhamdulillah kok sehat kok. Mudah-mudahan kau sekeluarga sehat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Eh, Sebelum saya bertanya, ini sudah jadi kebiasaan saya ini, sahabat-sahabat yang ada di Zoom sini, teman-teman, pasti saya tanya tema nih, supaya nanti saya tanyanya apa di luar tema, apa terarah, apa bagaimana nih, kok temanya apa nih, kajian malam ini? Enggak ada tema nih, tanya jawab bebas aja, Mas. Oh, tanya bebas. Iya, tapi mengenai kristologi gitu, Mas. Oke, ini gini kok, saya tidak menanyakan masalah kristologi, mungkin di lain seksi. Ini kan pertemuan di media sosial secara langsung ketemu sama kok. Nah, Eh, yang saya lihat di YouTube kok seorang mualaf. Mungkin iya. saya kan sedikit masalah tentang kemualafan kok, kalaupun diperkenankan loh kok. Waduh, itu Langsung kena ini. wah itu Mas ceritanya nggak cukup 1 jam itu Mas Bayu. Berarti kan kalau ini trik untuk memperpanjang waktu Kodonitan ada di Risalah Islam Media. Terima Ah, kasih Om Bayu, terima kasih pertanyaannya. enggak, saya tahu ini Om Bayu. Berarti harus ada part Berarti Om 2-nya Bayu nanti. nih belum nonton video saya semua ini yang di channel saya nih. Hanya cuplikan-cuplikan kok. Oh iya iya. Sudah banyak Mas Bayu video-video saya yang menceritakan perjalanan mualaf saya. Kalau ditanya Hmm. seperti itu secara singkat, sebenarnya saya akhirnya masuk Islam karena saya menemukan bahwa di dalam kekristenan kitab sucinya tidak otentik. Dah gitu aja yang paling pendek, Mas. Sip kalau pendek. Oke, Ah, ini ah, pertanyaan yang yang saya khususkan begini. Ini kan eh, kajian sepertinya menyangkut dua arah. Tidak iya. apa-apa kok ya, dua arah ya, agama Islam dan Kristen karena latar Ya. belakang kok kan Kristen, gitu kan. Ada gini loh. Ini maaf ini kok agak sensitif sedikit. Apa sebelum kau masuk ke Islam, apa kau Kristen, Konghucu, apa-apa kok? Singkat aja kok. Saya dari bayi lahir dibawa ke gereja Bethel Indonesia, gereja Bethel Tabernakel, Mas Bayu. Kemudian Oh, setelah berarti saya lulus SMP, saya dan keluarga hijrah ke Jakarta, pindah ke gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya yang ada di Jakarta, di Jembatan 5. Kemudian pindah lagi ke gereja Sidang Jemaat Allah atau Charismatic Worship Service yang ada di Senen. Kemudian saya pindah lagi ke gereja Bethel Indonesia Betani yang ada di Metropolitan Mall Bekasi. Nah, terakhir saya pernah mengikuti gereja generasi apostolik di Jalan Rasuna Said. Gitu Mas Bayu. Jadi saya berasal dari Kristen Protestan. oke. Nah, Ya. berarti dari itu. Nah, pertanyaannya yang mendasar, ini maaf nih, ini pada umumnya ya, pada umumnya ini ya, mungkin tidak semua. Pada umumnya kaum sebelah itu sangat benci terhadap agama kita, agama Islam. Pada Tidak saat semua, Mas. Tidak semua. ya tidak semua kan saya sebut tidak semua. Nah, Ya. mungkin walaupun tidak semua itu kan pasti ada. Ini mungkin kalaupun ada kok ini yang saya tanyakan, kebencian yang paling mendasar apa kok sebelum kau masuk Islam terhadap Islam? Oh, kalau saya nggak pernah benci sama Islam, Mas Bayu, dari kecil. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti kan tidak semua termasuk kau tidak ada rasa kebencian ya terhadap agama kita ya, agama Iya, Islam. iya. Tapi saya dulu sempat tertahan masuk Islam itu bukan karena Islamnya, Mas Bayu, tapi karena Muslimnya. Oh, karena yang menjalankan agama Iya, Islam bukan iya, agama Islamnya. Dicatat iya, ya teman-teman, bukan karena agama Islam, tapi karena penganut Islamnya. iya. Ya. Silakan, Om Bayu, Eh, lanjut. Bentar, pertanyaan yang sangat mendasar dikit yaitu gini. Setelah kau di Islam, saya tidak bertanya berapa tahun, berapa lama, semenjak kapan enggak. Yang jelas kau sekarang kau sekarang sudah Islam, sudah Muslim, sudah jadi saudara saya. Nah, Ya. pertanyaannya yang paling mendasar
kecintaan ko, hati ko melirik sehingga memutuskan untuk menjadi seorang muslim? Singkat, padat, sedikit kok. Oke, jadi saya masuk Islam bukan karena muslimnya ya, Mas Bayu ya. Saya masuk Islam karena ada kitab suci yang terbukti tidak dikarang oleh manusia. Itu Mas Bayu. Ya. Saya akhirnya dalam tanda kutip kembali ke agama fitrahnya manusia itu karena memang Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah berkali-kali berusaha berkomunikasi dengan manusia ciptaannya melalui nabi-nabi dan rasulnya, melalui kitab-kitabnya, tetapi manusia ini memang masih bandel gitu ya, sampai akhirnya diberikan kitab penutup yaitu Al-Qur'anul Karim yang terbukti dijanjikan untuk dijaga. Kalau Quran tidak dijanjikan untuk dijaga, mungkin Islam belum sebesar ini gitu ya. Karena terbukti dijanjikan dijaga dan terbukti terjaga sampai sekarang, makanya Islam bisa tumbuh pesat seperti sekarang ini gitu. Jadi saya menerima Islam itu dengan pemahaman bahwa Islam itulah satu-satunya agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, untuk manusia, supaya manusia bisa menjalankan kehidupan itu dengan baik dan teratur gitu. Itu Mas Bayu. Iya. Ya. Gimana Mas Bayu? Ini mohon maaf. Gini, mohon maaf nih Mas Bayu nih ya, mohon maaf ya. Mas Panji ya, mohon maaf ya. Saya ada yang tahu kan? Saya rasa teman-teman semuanya pada tahu Syekh Uthman Faruk, pada tahu kan? Iya. Tahu kan yang di Amerika yang sempat ditusuk kemarin itu? Oh, gitu. Iya. Ini beliau ini baru punya waktu untuk video call sama saya. Jadi saya mohon izin jam 10 insya Allah saya akan video call dengan Syekh Uthman Faruk. Masya Allah. Nah, Syekh Uthman Faruk ini dia kepengen sekali ke Malaysia dan ke Indonesia. Ya, beliau ingin berdakwah di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi saya bekerja sama dengan salah satu teman saya di Malaysia untuk memfasilitasi beliau berdakwah di Malaysia dan di Indonesia. Mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan beliau bisa datang ke Indonesia dan berdakwah kira-kira di awal tahun depan. Mohon doanya, gitu ya. Insya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi saya mohon diri, saya harus segera bergabung dengan Syekh Uthman Faruk, gitu ya. Iya. Baik kok. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Gimana Mas Bayu? Ya mungkin lain waktu. Ya mungkin lain waktu karena ini waktu sangat limit. Kau juga sudah ada janji dengan seseorang, maka seksi pertanyaan mungkin masih ada satu. Cuma nggak apa-apa lah untuk lain waktu. Mudah-mudahan kau masih ada kesempatan masuk Zoom ini, room ini. Nanti pertanyaan saya yang terakhir nanti saya tanyakan untuk yang akan datang aja kok. Ya. Joko sebelum matur atas kesempatannya. Siap. Sama-sama ya, saya sangat berterima kasih masih bisa berkesempatan untuk bercengkerama dengan teman-teman di RIM, ya juga di channel-channel yang lain. Saya berdoa semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Kalau begitu saya pamit ya, mohon diri ya Mas Panji ya, Mas. Monggo. Yang lain ya semuanya ya. Terima kasih. Iya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa part 2-nya nanti ya, kok. Siap. Insya Allah. Syukron, kok. Baik, terima kasih kepada Ko Donditan yang telah meluangkan waktunya di Risalah Islam Media TV melalui kajian ringan dialog interaktif dengan teman-teman yang ada di sini. Perspektif Islam seperti apa yang berada dan harus seperti apa tindakan-tindakan kita yang kita lakukan dalam upaya membentengi akidah umat Islam yang ada di Indonesia khususnya dan umumnya yang ada di dunia. Bersama Geraha Mu'alaf, Koh Donitan juga
mendirikan wadah baru, yakni Geraha An-Nisa, yang dimana Geraha An-Nisa ini dikhususkan untuk mualaf-mualaf dari para istri ya, atau para ukti akhwat ya, dari akhwat yang mualaf, yang baru masuk Islam, dan diberikan pembinaan-pembinaan baik itu dengan pembinaan mengenai akhlak, mengenai pembelajaran cara baca tulis Al-Quran dan lain sebagainya, itu dilaksanakan di Geraha Anisa yang merupakan salah satu pengembangan dari Geraha Mualaf Indonesia. Nah, di sesi terakhir juga tadi Kodoni sempat menyampaikan bahwa beliau akan membuka link kerjasama dengan Syekh Abdul, siapa tadi yang dari Amerika tadi, saya lupa catat. Syekh Usman Faruk. Usman Faruk itu. Mudah-mudahan beliau bisa menambah kekuatan Islam yang ada di Indonesia, karena beliau insya Allah nanti akan bekerja sama dengan Geraha Mu'alaf di Indonesia dan di Malaysia, serta bersama-sama membangun pertahanan keimanan dan membentengi akidah umat Islam dimanapun berada. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan langkah ini diberi kelancaran dan kemudahan, serta bagi beliau-beliau ini, baik itu Kodonitan maupun Syekh Umar Faruk, selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas berdakwah, jihad fisabilillah di jalan Allah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh menara siar dari Risalah Islam Media TV, di mana telah merilai siaran atau kajian malam ini bersama Kodonitan. Jadi di awal kita ambil tema ngaji bareng bersama Kodonitan. Ngajinya apa? Temanya apa? Temanya mengalir saja, tapi topik utamanya adalah ngaji bareng bersama Kodonitan, yang kemungkinan insya Allah nanti kita akan fikskan harinya setiap malam Rabu. Sekarang hari apa ya? Hari Senin atau hari Selasa ya sekarang ya? Mungkin setiap hari Selasa malam. Selasa malam Rabu. Selasa malam ya? Rabu Kang Ade. Ya, Selasa malam Rabu. Iya. Nanti mungkin kita akan minta waktunya spesial di setiap Selasa malam Rabu. Kita akan kajian bersama Kodonitan selama 1,5 jam ke depan masing-masing sesi. Karena sahabat-sahabat bisa berdialog, bertanya mengenai keislaman seperti apa. Karena jujur saya merasa iri ya kepada beliau ini. Saya dilahirkan seorang muslim, tapi keilmuan saya jauh lebih gitu dibanding Kodonitan, lebih rendah. Mas saya masih harus ngejarnya tinggi banget gitu, ngejarnya gitu. Dan ini menjadi sebuah usaha kita untuk terus belajar dan belajar, karena sabda Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kajian malam ini. Mohon maaf apabila dalam kajian yang kami sampaikan, yang kami sajikan, terutama kata-kata yang kami ucapkan, banyak sekali kata-kata yang salah, banyak kata-kata yang menyinggung hati sahabat-sahabat Pilah di manapun sahabat Pilah berada, dan netizen-netizennya di luar sana. Bukan bermaksud hati untuk menyinggung, tapi lidahlah yang tergelincir. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Adapun ada kebenaran yang kami ucapkan dalam kajian ini, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti di malam Rabu depan kami akan meminta kesediaan waktu Kodonitan lagi. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dari sahabat Pilah dan seluruh menara siar Risalah Islam Media TV, baik itu di
Insan Pembela Islam, Islam Cerebum, Dua Sisi Channel, Hasanah Bunda Channel, Panji Islam Media, dan Jalan Benar Lurus. Insya Allah kita akan ketemu dengan kajian-kajian dan dialog-dialog dengan tema-tema yang lain. Akhirul kalam billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.